Bab 350. Membunuh Pangeran Iblis. 1. Harus diakui, perkataan Devan membuatnya terdiam. Dia memang setara dengan 3.000 pasukan. Tapi bukankah dia sedang terjebak? Lagi pula, apa dia tidak lihat musuhnya lebih dari 3.000? Bahkan lebih dari 30.000. Tuan Muda Armot, kenapa kamu ada di sini? Tak lama kemudian, mata Garibul menjadi basah. Tidak ada yang tahu betapa sakit, putus asa, marahnya dia saat ini. Lihat Ratu, aku membawa Tuan Muda Armot kemari. Malaikat Vania maju dan mengatakannya. Astaga, ternyata kamu Serafim. Mata Devan membelalak. Meski sudah menebaknya, dia masih kaget. Ratu Malaikat Agung yang sebenarnya menjadi pelayannya. Tuan Muda Armot, aku akan bicara denganmu nanti. Sekarang, aku hanya ingin membunuh mereka. Serafim mengeluarkan pedang Verno, wajahnya yang cantik sangat dingin. Melihat pemandangan ini, semua orang di Legiun Nephilim menarik napas dalam-dalam. Mereka belum pernah melihat kekuatan gadis ini sebelumnya. Mati. Pedang Verno melintasi langit. Dalam sekejap, malaikat Nephilim yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Kemudian, dia langsung mendatangi malaikat Falcon dan menebas dengan pedangnya untuk membunuh puluhan malaikat Nephilim yang ingin memperkosa tetua malaikat. Tuan Muda Armot, tolong obati Falcon. Serafim tahu bahwa keterampilan medis Devan tidak ada bandingannya di dunia, jadi dia meminta pada Devan. Apa kamu tidak butuh bantuanku? Devan melihat ke arah malaikat Nephilim yang sangat banyak dan bertanya. Tidak perlu, cukup aku saja yang membunuh mereka, kata Serafim, kembali membantai mereka. Ketiga Pangeran Iblis sangat ketakutan hingga ekspresi mereka berubah pucat dan mereka segera mundur. Tidak, perempuan jalang ini jadi gila. Serafim tidak mengejar tiga Pangeran Iblis. Tapi dia membunuh orang yang ada di depannya, bunuh semua yang tampak di matanya. Bagaimanapun, niatnya sudah bulat. Hari ini, tidak ada yang bisa lepas darinya. Dalam sekejap, Serafim membunuh ratusan malaikat Nephilim. Saat ini, dia sangat marah. Dengan tambahan Serafim, semangat bala malaikat pun langsung meningkat. Malaikat Nephilim terus mundur. Jangan lari, tapi bunuh dia saja. Ketiga Pangeran Iblis itu berteriak serempak. Mereka tahu kemampuan para malaikat. Sesudah ditandai, kemanapun mereka melarikan diri, mereka akan ditemukan. Oleh karena itu, saat ini mereka hanya dapat melawan dan menghancurkan bala malaikat atau kalau tidak akan dihancurkan oleh bala malaikat. Malaikat Nephilim itu tidak punya pilihan selain terus berjuang dan menghadapinya. Namun kekalahan hanya tinggal menunggu waktu saja. Tidak ada yang berani melawan Ratu Malaikat secara langsung. Karena hanya dengan pedang Verno, dapat menghancurkan dunia. Setiap detik, beberapa malaikat Nephilim dipenggal. Para malaikat yang menyaksikan pemandangan ini sangat bersemangat. Mereka berteriak, menyuraki ratunya yang sangat kuat. Padahal ini semua malaikat Nephilim. Kekuatan tempur mereka luar biasa. Meski tak sebaik malaikat wanita dari bala malaikat, tapi mereka juga merupakan salah satu legiun super di barat. Namun saat ini mereka terbunuh dengan begitu mudahnya. Tiga Pangeran Iblis menelan ludah mereka. Kalau mereka menghadapi Serafim, mereka mungkin hanya bisa bertahan dalam beberapa serangan. Serafim membunuh ribuan malaikat Nephilim. Dia merasa bosan dan mengarahkan perhatiannya pada tiga Pangeran Iblis. Ayo bunuh ketiga pemimpin ini dulu. Mereka lihat Serafim bergegas ke arahnya. Ketiga Pangeran Iblis sangat ketakutan hingga jiwa mereka mau copot. Apa kalian cuma akan nonton? Kalau kalian cuma nonton, nanti aku akan laporkan kalian.
Kali ini ketiga pangeran iblis berteriak serempak. Saat itulah Serafim tiba-tiba merasakan lusinan aura yang sangat kuat mengalir ke arahnya. Pada saat yang sama, tanah juga mulai bergetar. Tampaknya ribuan tentara datang. Beberapa saat kemudian, lusinan sosok kuat muncul di depan ketiga pangeran iblis. Serafim tidak berhenti bergerak. Dia melambaikan pedang Verno dan membunuh semua orang. Tidak peduli siapa dia, semua akan dibunuh. Masing-masing dari belasan orang itu melancarkan serangan. Semua serangan digabungkan dan semuanya mengenai Serafim. Puff! Serafim terlempar ke belakang. Jelas sekali, mereka yang datang sangat kuat. Devan menghindar, mendatangi Serafim dan melindungi dia. Huek! Serafim memuntahkan seteguk darah. Matanya dingin saat dia melihat ke arah belasan orang yang baru saja menyerang dia. Mereka pakai topeng seperti hantu. Sengaja menyembunyikan aura mereka. Tapi sebagai Serafim, master tertinggi di barat, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa orang-orang ini? Kalau bukan karena mereka, bahkan kalau puluhan orang bergabung, mustahil untuk mengalahkan Ratu Malaikat. Hahaha, bagus, bagus. Serafim tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit mencela di matanya yang indah. Dia memikirkan bala malaikatnya yang selalu menjadi perwujudan keadilan. Menghukum pemerkosaan dan memberantas kejahatan, menjaga perdamaian di dunia barat. Tapi hari ini, kebanyakan dari mereka yang datang untuk membunuhnya adalah pasukan sahabatnya. Uskup Agung Eden, Ksatria, Ksatria Merah, Legiun Anubis, dan lain-lain. Tentu saja, ada juga orang-orang jahat. Tapi mantan sahabatnya ada lebih dari setengahnya. Meski mereka semua memakai topeng, Serafim bisa merasakan aura mereka. Iblis-iblis itu ingin aku mati, memang itu keinginan mereka. Tapi aku tidak mengerti kenapa kalian ingin para malaikat juga mati. Pedang Verno Serafim menunjuk ke arah belasan orang di seberangnya, ekspresinya sedikit berubah pucat. Pantas saja malaikat Nephilim ini bisa menggunakan artefak Eden untuk mengurung dia. Awalnya dia sempat ragu. Sekarang dia mengerti semuanya. Ternyata orang-orang ini sudah lama bersekongkol untuk menghancurkan bala malaikat. Yang baik pada akhirnya akan rusak. Kejahatan sudah tiba. Serafim dengan acuh tak acuh menatap mata di balik topeng hantu. Rupanya mereka tak mau bersuara karena takut dikenali. Serafim, kamu terlalu percaya diri mengandalkan bala malaikat. Ikut campur urusan orang lain dimanapun, jadi banyak orang yang tidak senang denganmu. Hari ini adalah hari kematianmu, kata ketiga pangeran iblis setelah kembali tenang. Banyak master muncul bergerak menuju Serafim. Baiklah, kita lihat nanti. Meski aku harus bertarung sekuat tenaga, bala malaikat akan membuat darah kalian mengotori langit. Serafim mengangkat pedang Verno dan berkata dengan tegas. Siapa mereka ini? Devan merasa bahwa mereka yang memakai topeng hantu sangat kuat. Ada banyak yang kekuatannya mendekati kekuatan Serafim. Dulu mereka adalah sekutuku, tapi sekarang tidak lagi, kata Serafim enteng. Devan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dalam hidupnya, Devan paling membenci pengkhianatan. Saat ini, pasukan yang tak terhitung jumlahnya muncul. 1.000.000 orang. Bala malaikat dikelilingi dengan ketat. Bersambung. Bab 350. Membunuh Pangeran Iblis. 2. Jelas sekali, tidak mungkin seseorang bisa mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Tapi ini adalah kumpulan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Legiun yang sangat kuat. Bahkan bala malaikat pun tidak bisa melawan. Tuan Muda Armot, kamu pergi dulu. Melihat ini,
Serafim tahu bahwa kuil malaikat akan keluar dari sekutu mereka. Dia tidak ingin Devan terlibat. Karena mereka yang datang hari ini semuanya adalah kekuatan utama di barat. Yang baik maupun yang jahat semuanya ada di sana. Meskipun para petinggi tidak mengambil tindakan, tapi terlalu banyak orang yang datang. Ada ratusan ribu orang. Bala malaikat hanya memiliki 10.000 orang saja. 10.000 versus ratusan ribu, lawannya adalah pasukan elit. Tidak mungkin untuk menahan serangan mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membunuh beberapa orang lagi. Membunuh beberapa supaya setidaknya menunjukkan perlawanan yang mereka bisa. Sekarang aku di sini, aku tidak ingin pergi. Devan menyipitkan matanya. Malaikat sudah membantunya berkali-kali. Terutama malaikat Ivana dan Vania yang selama ini menjaga mansion Sauron. Mereka sangat disiplin dan sangat setia. Perintahnya tidak pernah dipertanyakan. Ini adalah bantuan yang sangat banyak. Tidak mungkin dia bisa membiarkan mereka terjatuh. Tuan Muda Armor, Serafim menatap Devan dengan mata penuh haru. Segera dia berkata, Tuan Muda Armor, kalau bala malaikat dapat bertahan hari ini, maka mulai sekarang tidak perlu lagi meminta aku. Aku, Serafim, bala malaikat akan menuruti perintahmu tanpa syarat. Bocah negara Al-Sutra, ini urusan kita, sebaiknya kamu jangan ikut campur. Pangeran Iblis Koreta menyipitkan matanya dan berkata pada Devan. Meski tidak ada yang kenal Devan, namun Devan baru saja muncul dan menghancurkan penghalang artefak tersebut dengan satu pukulan. Hal ini menunjukkan bahwa ia sangat kuat dan mungkin tidak kalah dengan Serafim. Lagi pula, lebih mudah menghancurkan artefak dari luar daripada dari dalam. Tapi itu juga membutuhkan energi yang sangat menakutkan. Kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan Serafim, jadi seharusnya tidak mungkin dia hancurkan. Kalau begitu aku harus turun tangan, ucap Devan sambil tersenyum. Hasilnya kamu cuma akan mati. Apa kamu sudah melihat sekitarmu? Ada jutaan prajurit legiun yang kuat. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah kekuatan tertinggi di barat. Tidak peduli seberapa kuat kamu, jika mereka menyerang kamu, kamu pasti mati. Koreta mendengus. Koreta, jangan banyak bicara, lakukan saja, kata seorang pria bertopeng hantu. Matanya sedikit tidak senang. Jelas, apa yang dikatakan Koreta barusan sama saja dengan membeberkan asal-muasal mereka. Namun masalahnya tidak akan membesar, yang penting semua orang di bala malaikat mati hari ini. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi. Tentu saja sesudah membunuh semua bala malaikat. Legiun Nephilim juga tidak akan dibiarkan begitu saja. Lagi pula, kemampuan memberantas dua kekuatan utama sekaligus adalah hal yang ingin dilihat oleh semua. Bocah negara Al-Sutra, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, maka mati saja bersama Serafim ke neraka. Kalian semua, serang. Koreta memberi perintah. Jelas sekali, orang-orang ini sengaja menyamar dan membiarkan malaikat Nephilim mengambil alih komando. Tujuannya adalah untuk membuat orang berpikir bahwa malaikat Nephilim menghancurkan bala malaikat. Saat berikutnya, jutaan orang bergerak. Kekuatan besar mengepung Devan dan Serafim. Meski kekuatan orang-orang ini lebih lemah dari Serafim, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Jika ada belasan orang di sana, bahkan Celestial Eternal mungkin tidak akan mampu bertahan hidup saat dikepung oleh puluhan Celestial Omega Bintang 9. Apalagi orang-orang ini juga membawa senjata bintang di tangannya. Jelas sekali, mereka datang dengan persiapan. Serafim, kalau kamu menyerah sekarang, jasadmu mungkin masih akan utuh. Pengepungan semakin mempersempit gerakan mereka.
Kalau kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jangan cuma omong kosong. Seraphim mengangkat pedang Verno dan menyerang mereka semua. Kita hadapi orang negara Al-Sutra itu, kalian bunuh Seraphim, kata ketiga pangeran iblis kepada semua orang. Tentu saja mereka lebih takut pada Seraphim dibandingkan Devan. Tidak berani melawan Seraphim sama sekali. Sedangkan untuk Devan, ketiganya merasa mampu menahannya meski kalah. Sesudah semua orang membunuh Seraphim, mereka akan bekerja sama membunuh Devan. Pangeran iblis bergegas ke arah Devan, puluhan orang yang bergegas menuju Seraphim. Mulut Devan berkedut. Mereka meremehkan dia. Mereka pikir mereka siapa. Saat berikutnya, Devan bergerak. Seketika muncul di depan pangeran iblis bernama Zephon. Cepat sekali. Zephon membeku. Dia hanya berkedip. Tapi Devan sudah ada di depannya. Devan langsung meninju. Boom. Tubuh Zephon seketika berubah menjadi kabut darah. Bahkan armor yang dia kenakan hancur hanya dengan satu pukulan. Mengerikan. Adegan ini langsung membuat takut dua pangeran iblis lainnya. Sialan, satu pukulan bisa menghentikan pangeran iblis. Apa ini mungkin? Brengsek. Awalnya mereka kira Devan lembek. Ternyata dia sekuat titanium. Bukankah kalian ingin menahanku? Cepat kemari, atau aku akan membantu Seraphim, kata Devan sambil memandang dua pangeran iblis lainnya. Kedua pangeran iblis menelan ludah. Saat berikutnya, mereka berbalik dan lari. Zephon saja tak mampu menahan pukulan Devan. Mereka juga pasti tidak bisa menghentikannya. Kalau tidak lari sekarang, kapan lagi? Namun sesaat kemudian, Devan berhasil menyusul Larael. Puf-puf. Dua suara robekan terdengar. Devan sudah merobek kedua sayap Larael. Ah! Larael menjerit dan jatuh ke tanah. Devan menendangnya ke bawah. Langsung menginjak Larael menjadi kabut darah. Tersisa seorang pangeran iblis, dia sudah mengepkan sayapnya dengan keras. Bergegas menuju langit secepat mungkin. Devan terlalu kuat. Dia membunuh dua pangeran iblis dengan sangat mudah. Seraphim saja tidak akan secepat itu. Kalau tidak lari, dia pasti akan mati. Devan memang kuat, tapi dia tidak bisa terbangkan. Devan melirik malaikat Nephilim yang terbang menuju langit. Telapak kakinya tiba-tiba menghentak di tanah. Tubuhnya seperti meteor, langsung melesat ke langit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, Koreta ketakutan. Dia mengepakkan sayapnya lebih gila lagi. Tubuhnya membumbung ke langit. Untunglah sesudah tubuh Devan melesat ke atas sejauh 1000 meter, akhirnya ia mulai turun ke bawah. Koreta akhirnya menghela nafas lega. Untung saja Devan tidak bisa terbang. Kalau tidak, dia akan mati. Namun, pada saat ini, Devan menembakkan energi pedang ke arahnya. Koreta ingin menghindar dari serangan energi pedang. Namun, energi pedangnya terlalu cepat. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia hanya bisa berusaha meminimalkan kerusakan yang diderita. Puff! Dua kaki Koreta yang panjang terpotong langsung oleh energi pedang. Jatuh dari langit. Tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Tapi untungnya, dia juga tidak lemah. Dengan paksa, dia mengendalikan diri. Dia terbang beberapa ratus meter lebih tinggi. Sepasang matanya tampak penuh ketakutan. Orang dari negara Al-Sutra ini, kenapa bisa begitu kuat? Di sisi lain, Seraphim kembali terpental sampai muntah darah. Bersambung.